Selamat pagi saudara-saudara di dalam Kristus. Kita bertemu kembali pada minggu yang mulia 18 Oktober 2020. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan daripada 2 Tawarik pasal yang ke-7, dan saya ketengahkan ayat 14. Jika umatku merendahkan diri, mencari wajahku, dan berpaling daripada kejahatan, aku akan mendengar doa mereka dan memulihkan tanah mereka. Saya sambung firman itu pada pagi ini dengan membawa saudara dan saya melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-36. Mari kita berdoa. Yesus, Engkau disanjung tinggi. Engkaulah Raja di atas segala raja, kuasa di atas segala penguasa. Kami datang menyembah Engkau. Teguhkan mezbahmu. Datanglah, ambil tempatmu di dalam penyembahan kami. Waktu kami menerima sabda kehidupan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat 36. Berbicaralah Tuhan melalui Raja Hizkia pada pagi ini. Biar melalui penelitian firman-Mu ini kami punya pandangan yang benar akan Engkau duduk bertahta di dalam kemuliaan-Mu, Raja di atas segala raja, kuasa di atas segala penguasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam 2 Raja-Raja 19 1 hingga 36, Raja Hizkia mengalami kesusahan, krisis yang luar biasa, yaitu Raja Asyur mengutus tentaranya. Mereka sudah menakluk 10 negara. Dan ini negara yang ke-11 yang mereka target untuk ditakluk. Jadi sudah sekian waktu mereka belum boleh masuk. Belum boleh melalui tembok Yerusalem. Jadi siang malam mereka mengejek, bersurat kepada Raja Hizkia. Puji Tuhan. Di dalam keadaan yang sebegini, mereka melalui peperangan mental yang luar biasa, mengeringkan, mengisap segala kekuatan, tenaga, dan juga marwah pemerintahan Israel ini. Mereka sangat-sangat ketakutan. Mereka seakan-akan sudah mengaku kalah di dalam keadaan ini. Dan di dalam begini, kita lihat Raja Hizkia berkata kepada generalnya, laskar-laskarnya, dia berkata, jangan jawab satu surat apapun, jangan berdebat, jangan bergaduh dengan mereka. Diam saja. Apa mereka mau lontarkan kepada kita? Terima, jangan kita lawan. Diam saja. Nah, ini adalah kebijaksanaan. Coba kita lihat bagaimana di dalam keadaan sebegini. Kalau kita melawan, kalau kita bergaduh, kalau kita lontar kembali kata-kata yang tidak baik dan kesal dan sebagainya, ya cuma membuat keadaan meletup. Lebih genting. Tetapi
Saudara Islam Tuhan, di dalam keadaan sebegini, mari kita belajar daripada Raja Hizkia. Apa yang dia buat, apa yang terjadi melalui perbuatannya sebagai orang yang beriman. Saudara dan saya sedang dilanda, hidup dalam krisis siang malam. Berapa lagi orang mati? Berapa lagi case? Kita serba ketakutan. Pada hari ini, saya mau kita punya perspektif, pandangan yang benar akan Allah, bahwa Dia berkuasa atas segala-galanya. Jadi saya mau saudara mempunyai pandangan bersama Hizkia, bersama dengan saya sebagai orang Kristen. Tengok Tuhan, bukan masalah yang melanda kita, tetapi Tuhan. Karena semua permasalahan itu yang melanda hidup dan dunia kita pada hari ini masih di bawah kuasa yang maha kuasa, Tuhan yang mencipta semesta alam. Dia yang berkuasa atas COVID-19 ini. Jadi biar kita melihat Dia, jangan melihat masalah ini. Nah, kita lihat apa yang dia buat. Di dalam ayat yang pertama, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ini kali pertama dia masuk ke rumah Tuhan. Dia bersedih, dia berkabung, menyerah. Tuhan, segala-galanya kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Lalu dia masuk ke bait Allah. Nah, ingat, di dalam 2 Tawari pasal yang ke-7, Tuhan berkata, aku ada di rumah itu. Di sana aku ada dan aku akan mendengar doa umatku. Dan apa yang dibuat oleh Raja Hizkia di dalam 2 raja-raja ini adalah melakukan apa yang Allah katakan. Dia masuk. Apa dia buat? Alkitab berkata, dia berdoa. Masuk ke rumah Tuhan dan berdoa. Saudara yang Islam Tuhan, di dalam keadaan begini, mari kamu dan saya diajak. Cari. Minggu lalu saya berkata wajahnya. Hari ini masuk di hadiratnya. Cari Tuhan. Nah, di dalam ayat 2, 3, dan 4. Saya mau kamu lihat baik-baik. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan selubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, hari penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Mereka berkata, Hizkia mengutus kami melihat kau dan tolong doakan. Kami tidak tahan sudah. Kami diibaratkan seorang wanita yang mau melahirkan, tapi tidak ada kekuatan sudah untuk melahirkan. Karena habis sudah kekuatan kami. Itu keadaan kami pada hari ini. Jadi, bolehkah engkau berdoa untuk kami? Saudara kesal Tuhan, dia masuk ke bait Allah, dia berdoa,
Kemudian dia mencari hamba Tuhan. Mencari Nabi Yesaya. Itu dulu ada nabi. Ini hari tidak ada nabi. Kamu dan saya syorkan masuk ke hadirat Allah dan cari firman-Nya. Pernyataan sabdanya. Apa yang dia mau sampaikan, apa yang dia mau katakan kepada kamu dan saya sebagai umatnya, di dalam kesesakan, di dalam kenistaan, di dalam kita kesusahan. Jadi pada pagi ini, kalau raja itu di dalam kenistaan kesesakan ini masuk ke bait Allah, berdoa, lalu mencari hamba Tuhan, kamu dan saya masuk, berdoa, dan mencari firman-Nya. Saudara dalam Tuhan, bila kamu melakukan semua ini, ya ini tidak sia-sia. Karena kita lihat, setelah dia melakukan itu, kita dapati bahwa Allah melalui Nabi Yesaya memberi firman-Nya. Di dalam ayat yang ke-6b, Allah berbicara begini, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, yaitu Hizkia. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Mereka sebenarnya menghujat Allah, bukan raja. Jadi peperangan ini milikku, aku yang bertindak. Jadi kamu tidak perlu takut. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Jadi jangan takut. Ini peperangan milikku. Aku akan masukkan roh, dia akan mendengar berita, dia akan pulang ke negaranya, dan dia akan mati di sana. Dia tidak akan masuk mengganggu kamu lagi. Pergi beritahu. Saudara kesedihan Tuhan, waktu berita ini disampaikan, coba kamu bertanya, kenapa di awal-awal dikasih tahu akan plan, rencana Allah ini? Nah, saya mau beritahu saudara, Allah punya rencana dalam semua situasi untuk saudara dan saya. Di dalam situasi yang kita ada pada hari ini, Allah punya rencana. Banyak orang sudah berkata, tahun 2020 tahun yang paling jelek, tahun yang paling buruk sekali bagi dunia. Kita tidak tahu apa di sebalik rencana Allah untuk kita. Banyak di antara kita berkata, tidak tahu bagaimanalah Christmas tahun 2020 ini. Hey, Tuhan punya rencana. Dan rencana itu di dalam tangannya. Dia berkuasa atas segala-galanya. Apa yang kita perlu perbuat? Datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Mencari Dia. Serahkan segala-galanya kepada Dia. Dan rencananya, Dia berkata, aku punya rencana untuk budak-budak Sennacherib itu. Raja Asyur itu. Jadi kamu jangan susah. Jadi kita lihat, betul, dia meninggalkan tembok itu. Tapi sebelum dia meninggalkan tembok itu, dia tulis surat. Dia berkata, lihat, 10 negara sudah kutakluk. Kamu ada yang ke-11. Tunggu, aku akan kembali dan menakluk kamu. Saudara dalam Tuhan, dia masih menakut-nakutkan. Kamu dan saya juga makin terus siang malam ditakut-takutkan terus oleh keadaan dan situasi yang kita alami ini. Dunia makin gelap. Tiap hari kita hanya melihat kegelapan yang menimpa
dan menimpa dan menimpa. Kesusahan, kenistaan, kesesakan yang menimpa kita. Tetapi Alkitab berkata, enggak. Waktu Raja Hizkia menerima surat bahwa 10 negara sudah ditakluk, jadi yang ke-11 adalah negaranya. Jadi mereka berkata, tunggu kami balik, kami akan takluk. Dia masih ketakutan. Setelah pertama kali masuk ke bait Allah, mencari wajah Tuhan dan mencari umat nabinya, firman Tuhan, dan mendapat berita baik daripada Tuhan, dia masih ketakutan. Itu kan kamu dan saya. Ketakutan tidak pernah meninggalkan kita. Kita takut dan takut dan takut. Tetapi apa kita lihat di sini? Di dalam ayat yang ke-14. Tadi ayat yang 1, ayat pertama. Tapi di dalam ayat yang ke-14 kamu akan dapati ini kali kedua. Ayat pertama kali pertama. Dia masuk di bait Allah. Ayat yang ke-14 kali kedua dia masuk ke bait Allah. Hizkia menerima surat dari tangan para utusan tentang 10 negara tadi. Lalu membacanya. Kemudian pergilah dia, apa dia buat? Dia pergi ke rumah Tuhan lagi. Dan apa dia buat? Dia bentangkan surat itu. Tuhan, ini surat daripada musuh kami. Daripada penjahat kami. Lihat isinya. Lalu dia berdoa. Nah, saya mau. Kalau saudara dan saya yang menerima surat sedemikian, kita akan juga mungkin masuk ke rumah Tuhan dan berdoa. Tapi waktu kita berdoa, kita akan berdoa, Tuhan tengok, 1, 2, 3, 4, 5, semua masalah. Besarnya masalah, tidak boleh saya tangani. Tapi saya mau kamu lihat, apa dibuat oleh Hizkia. Dalam ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Allah. Saya mau kamu lihat, perhatikan doanya. Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Kerubim itu di tengah-tengah malaikat. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukanlah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Dia beritahu Tuhan, Tuhan, Engkau berkuasa atas segala-galanya. Dan apa yang dia mau buat, dia mau merendahkan, merusakkan namamu. Jadi aku serahkan semuanya kembali kepadamu. Tapi kamu lihat doa yang pertama. Dia agungkan Tuhan di dalam kemuliaan. Dia melihat, dia punya perspektif, pandangan yang benar akan Allah. Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Engkau berkuasa atas segala-galanya. Permasalahan ini masih di bawah tanganmu. Kau boleh mengatasinya. Kau boleh menyelesaikannya sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya tidak tahu kamu sadar atau tidak, doa saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan tadi, saya berkata, Tuhan, Engkau disanjung tinggi. Engkaulah raja di atas segala raja. Dan khotbah ini, Engkau yang bertata di atas khotbah ini. Penyaluran sabda ini, Engkau yang bertata dalam kami menyembah Engkau. Engkau memiliki segala-galanya. Engkau menguasai segala-galanya. Jadi keadaan apapun yang kami hadapi, kesesakan apa, kenistaan apapun, Engkau berkuasa atasnya. Engkau berkuasa atasnya. Itu yang dibuat oleh Hizkia. Itu yang harus saudara dan saya buat pada hari ini. Kita tinggikan dia, agungkan dia, dan lihat Tuhan, dengan pandangan ini kami tahu Engkau berkuasa atas segala yang kami alami. Ambil. Berkaryalah. Kami hanya pasrah sepenuhnya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia masuk kali kedua, berdoa di kali kedua, dan menyerah segala perkara kali kedua di bait Allah. Kita seringkali mempunyai pandangan, kita tengok, lalu kita agung-agungkan masalah yang kita hadapi itu. Jangan. Masalah itu kecil di mata Tuhan. Allah kita itu besar. Jadi pandangan kita, dia besar, masalah kecil. Bukan masalah besar, Allah itu kecil. Tukar persepsi ini. Apapun yang saudara dan saya hadapi, apapun yang melanda dunia kita pada hari ini, semuanya kecil di mata Tuhan. Saya mau kita lihat respon Allah kepada Raja Hizkia. Waktu kali kedua dia masuk dan berserah kepada Tuhan. Dalam ayat 19 dan ayat yang ke-20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang Hizkia, menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Saya mau kamu dan saya dengan iman. Doa-doa kamu siang dan malam. Waktu kamu merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Jawabannya, telah aku dengar. 2 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat yang ke-20, ayat sentence, kalimat yang terakhir. Dan ayat 21, inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Tuhan membentangkan rencananya dan dilihat dengan mata kepala sendiri oleh Hizkia. Apa terjadi kepada raja ini? Saudara yang kasih Tuhan, saya mau kita lihat ayat 32, ayat 33, dan ayat 34. Dan biar ayat 33 ayat ini memberi kekuatan. Tadi ayat 20, telah kudengar. Dan bagaimana Tuhan bertindak, dia juga bertindak untuk kamu dan saya. Nah, ayat 32, 33, dan 34 berbunyi begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dan dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Ayat 33, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Hidup saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara akan dipagari. Dia bertindak untuk melindungi dan menyelamatkan saudara. Yang berdoa, yang membentangkan, yang menyerahkan keadaan ini ke dalam tangannya. Kota kita, negeri dan negara kita, dan dunia kita akan menikmati berkat yang luar biasa melalui saudara yang bertindak seperti Hizkia, yang beriman seperti Hizkia di dalam keadaan ini. Yang datang kepadanya bertubi-tubi. Kalau dia 2 kali, doa saya saudara lebih berkali-kali datang kepadanya. Saya mau kita lihat
bagaimana Allah menjalankan rencananya. Dalam ayat 35 dan 36 berbunyi begini. Ayat 35 dan 36. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokannya, harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ayat 36. Sebab itu berangkatlah Senherib, Raja Asyur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Kemudian Alkitab berkata, dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Dia dipancung oleh anaknya sendiri. Hizkia cuma masuk menyerah. Saudara masuk menyerah. Tetapi dengan perspektif pandangan yang benar. Dia berkuasa atas segala-gala yang saudara dan saya alami, hadapi. Kesesakan, kenistaan, semuanya di bawah tangannya. Dia berkuasa. Saya ingat di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya berkata, aku melihat dia di tahtanya. Kemudian di dalam buku Wahyu, Yohanes melihat Yesus di tahtanya. Di perjanjian lama Yesaya, di perjanjian baru Yohanes. Tetapi dia sama tetap. Dulu sampai sekarang. Sekarang tahun 2020 dia tetap duduk di atas tahtanya. Tetap menjadi raja di atas segala raja. Tetap menjadi Allah yang berkuasa di semesta alam ini. Berarti dia juga berkuasa atas COVID-19, atas virus yang melanda dunia saudara dan dunia saya. Peperangan ini bukan peperangan saudara. Peperangan ini adalah miliknya. Dia punya. Tapi dia mau membangunkan saudara supaya mengimani dia, percaya kepada dia, punya perspektif yang benar. Dia berkuasa atas segala-galanya. Dan bila dia bertindak, segala-galanya akan lumpuh. Bila dia bertindak, segala-galanya akan selesai. Bila dia bertindak, segala masalah akan lenyap. Jadi saudara, jangan dirundung atau dibungkus dengan ketakutan. Tetapi biar tetap dengan perspektif. Dia ada di tahtanya dan dia berkuasa atas segala-galanya. Tuhan, aku menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu dengan jemaat Gereja Baptis Tawau, walaupun kami kecil, tetapi kami percaya. Kami mengimani iman Raja Hizkia. Kami mengimani kepercayaannya. Dan kami melakukan apa yang dia lakukan. Dan pelajaran yang kami dapat daripada dia ini, biar memberi perspektif yang benar. Bahwa Engkau adalah Allah semesta Allah. Engkau Allah semesta alam. Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Kuasa di atas segala-galanya. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan masalah yang melanda kami pada hari ini hanya kecil di mata-Mu. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Dan biar Engkau berkuasa di atasnya. Untuk menghancurkan kuasa-kuasa penyakit ini dari tengah-tengah kami. Lenyapkan ketakutan yang berperang di dalam otak dan kepala dan hati kami siang malam. Bersihkan ianya dengan iman percaya dan menunggu Engkau berkarya untuk menyuci bersih dunia ini daripada penyakit ini. Engkau Allah yang berkuasa. Itu iman. Itu kepercayaan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami.